أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qama bi da'wati ila Allah wa ihtada bi da'watihi as-salihun wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu ba'dahu bil balaghi wal bayani wal jihad hatta adhana lahumul mukhalifuna amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya tidak pernah kita lupa dan bosan-bosannya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, sehingga pantaslah ya lisan kita ini senantiasa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian tentunya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan ya bahasan kita terkait tentang al-qiyamatu al-kubra, di mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki tema asy-syafaat. Ya, tema asy-syafa'ah. Ya, sebelum kita membawakan hadis-hadis terkait tentang syafaat, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu makna dari asy-syafa'ah. Ya, pengertian dari syafa'ah. Syafa'ah dari segi bahasa itu diambil ya dari kata asy-syaf'u. Ya, dari kata syaf'u, syafa'a ya yashfa'u. Ya, makna syafa'a yashfa'u ini maknanya adalah genap. Ya, lawan kata dari al-witru. Ya, lawan kata dari al-witru, yakni ganjil. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya ya terkait makna bahasa ini itu pernah bersumpah. Ya, wasyaf'i wal witri. Wasyaf'i wal witri. Ya, demi yang genap dan demi yang ganjil. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan genap dan ganjil. Itu makna dari segi bahasa. Ya, asy-syafa'ah itu terambil dari kata asy-syaf'u. Ya, yang maknanya adalah genap. Adapun secara istilah itu disebutkan oleh para ulama ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh yang Al-Aqidah Al-Wasithiyah, makna dari asy-syafa'ah tawassut lil ghairi. Tawassut lil ghairi li jalbi manfaatin au daf'i madarrah. At-tawassut lil ghair, ya menjadi penengah. Ya, menjadi penengah untuk orang lain, ya menjadi penengah untuk orang lain dalam jalbi manfaah, ya dalam mengambil manfaat atau dalam memberikan manfaat kepada orang tersebut, au daf'i madarrah, atau menolak yakni bahaya. Ya, menolak bahaya dari orang tersebut. Jadi itu makna dari asy-syafa'ah. Ya, kenapa? Ya kaitannya dengan pengertian secara bahasa itu ada. Ya, contohnya misalnya ya seseorang, ya kita katakan fulan misalnya, itu fulan A misalnya itu membutuhkan bantuan ya dari fulan B. Ya, cuman nggak bisa dia meminta bantuan kepada si B ini nggak bisa. Karena apa? Karena kedudukannya itu rendah. Ya, nggak mungkin bisa ketemu misalnya ya dengan fulan B ini padahal dia butuh bantuan ya dengan fulan B tersebut, maka dia membutuhkan, Pak. Ya, dia sendiri itu ya kan tunggal dia nih. Dia tunggal ini membutuhkan bantuan orang lain yang dekat dengan si B. Yang punya hampirlah sama kedudukannya dengan si B, itu butuh bantuan dia dengan kepada si C. Ya, oleh karena itulah ketika dia butuh bantuan, asy-syafaatnya dari si C ini seolah-olah si A ini sekarang menjadi genap.
yakni as-saf'u, ya, punya bantuan dari si C ini untuk menghubungi si B. Jadi si C inilah perantara at-tawassut lil ghair itu ya, si C ini. Ya, jadi C ini menjadi penengah ya bagi yang A ya untuk mendapatkan manfaat ya dari si B. Ya, sehingga si A ini bisa mendapat manfaat dari si B ini ya melalui perantara si C. Jadi seolah-olah yang awalnya ya dia tunggal itu menjadi genap. Yaitu kaitannya dengan definisi secara yakni bahasa. Kemudian yakni syafaat ini yang perlu kita ketahui itu ada dua macam. Ya, syafaat ini ada dua macam. Ya, banyak istilahnya ya para ulama, ada yang mengatakan syafaatul maqbulah wa syafaatu yakni al-marfudah sebagaimana dalam kitab yang kita kaji ini. Ya, beliau itu menamakan dengan asyafaatul maqbulah, syafaat yang diterima. Ya, ada juga ulama yang lainnya yang menyebut syafaatu al-musbitah as-sahihah. Ada juga ya syafaat yang ditetapkan, yang dibenarkan. Ya, yang benar, yaitu syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua itu syafaah yakni al-marfudah, syafaah yang tertolak, yaitu atau syafaatul al-manfiyah atau syafaatul al-manfiyah yang ditiadakan. Itu macam dari syafaah. Adapun ya syafaatul sabitah as-sahihah ini sebagaimana ya yang dikatakan yakni oleh Abu Hurairah. Beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia ya bisa mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah SAW itu menjawab dengan sabdanya, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah, yakni manusia yang paling berbahagia bisa mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, yaitu manusia yang pernah mengatakan la ilaha illallah, ya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, khalisan, ya ikhlas, ya dari hatinya atau dari jiwanya. Itulah yakni manusia yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya nanti Rasulullah itu akan memberikan syafaat yakni kepada umat yakni beliau. Ya, di mana ya syafaat yang diterima ini itu memiliki 3 syarat utama. Ya, memiliki 3 ya syarat utama, dia itu bisa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yakni keridhaan Allah, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat, ya yang memberi syafaat atau dinamakan dengan asy-syafi'. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada syafi' ini. Ya, kemudian yang kedua itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Ya, jadi yang memberi itu harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi syafaat itu juga harus diridhai yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga izin. yakni izin Allah Subhanahu wa taala untuk yang memberi syafaat. Ya, meskipun ada orang tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Yang mana 3 syarat utama ini itu bisa kita lihat yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ya ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Ya, betapa banyak ya malaikat-malaikat ya di langit sana yang tidak sedikit pun bermanfaat syafaatnya. Nah, itu yang enggak ada bermanfaat. Itu intinya bahwasanya hukum asal syafaat itu tidak mungkin bisa diterima. Ya, tidak ada seseorang itu bisa membantu saudaranya. Ya, itu hukum asalnya. Tidak bisa memberi syafaat illa, dikecualikan di sini. Ya, kalau ada pengecualian, itu kan kaidahnya itu sedikit, Pak. Ya, sedikit yang bisa memberikan syafaat, makanya dikecualikan. Contohnya wal asri innal insana lafi khusrin illa.
alladzina amanu. Ya, kebanyakan manusia itu merugi, Pak. Tapi dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dikecualikan ini sedikit. Ya, enggak banyak. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya, sangat sedikit hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Makanya dikatakan illa mimba di ayyadzanallah. Ya, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi yang memberikan syafaat liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Bagi siapa yang dia kehendaki. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman yasha'u wa yarda. Dan Allah ridhai orang tersebut. Ya, ini dalil bahwasanya di dalam ayat ini terdapat 3 syarat. Ya, dalam mengetahui bagaimana syafaat itu bisa diterima. Pertama, keridhaan Allah kepada yang memberi syafaat. Keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat. Kemudian izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang memberi syafaat. Nah, kemudian ya di sini muallif juga itu membagi ya syafaat itu ada namanya syafa'atu al-khassah sama ada syafa'atu al-ammah. Ya, ada syafaat yang khusus, ya. Yang kedua itu ada syafaat yang umum. Ya, maksud dari syafaat yang khusus ini adalah khusus hanya bisa diberikan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bermacam-macam, Pak. Syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 macam. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Yang pertama, dan ini yang paling besar, ya, makanya dikatakan syafa'atu al-uzma. Ya, syafa'atu al-uzma, syafaat yang terbesar yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kepada umat beliau. Ya, tidak hanya kepada umat beliau, kepada seluruh manusia, Pak. Makanya dikatakan syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar. Apa itu syafaat tersebut? Yaitu ya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala segera memulai persidangan di hari kiamat. Itu syafaat yang terbesar. Ya, hal ini bisa kita lihat ya dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, di mana yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin." Ya, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang ya dalam menghadiri yakni undangan. Farufi'a ilaihi dzira'. Ya, kemudian beliau pun diberikan hidangan itu paha kambing. Ya, dzira' itu paha kambing, dan wa kanat tu'jibuhu, dan Rasulullah itu sangat senang. Ya, kalau diberi itu paha kambing itu beliau sangat senang. Fanahasa minha nahsyatan. Maka beliau pun menggigit ya dagingnya. Faqala, ya, setelah menggigit itu beliau mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku merupakan tuan ya manusia itu pada hari kiamat kelak. Ya, aku adalah pemimpin manusia nanti itu pada hari kiamat kelak. Di sini kita bisa melihat ya keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hal tadruna bima dzaka? Tahukah kalian kenapa aku bisa menjadi pemimpin manusia yang pada hari kiamat tersebut? Kemudian langsung dijawab oleh Rasulullah, ya jama'ullahu yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Ya, nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir di satu padang. Yaitu namanya padang mahsyar fi sa'idin wahid. Itu sudah kita jelaskan. Ya, padang mahsyar, di padang mahsyar fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Yang mana manusia itu nanti akan bisa mendengar. Ya, bisa mendengar ada seruan. Itu semua manusia akan mendengar, dan semua ya manusia itu melihat yang akan menyeru tersebut. Wa tadnu syamsu fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa ma la yahtamilun. Dan kemudian matahari itu didekatkan ya sejarak 1 mil ya kepada seluruh manusia. Nah, pada saat itulah manusia itu merasa sangat berat, ya sangat sulit. Ya, dia tahu bagaimana beratnya itu menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak kuat mereka menahan ya ini beratnya
yakni matahari yang dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka bercucuran keringat. Ya enggak kuat. Ya, seperti itu maka dikatakan fayaqulu ba'dun nas li ba'din, maka sebagian mereka itu akan mengatakan kepada sebagian yang lainnya, ala tarawna ma antum fihi, tidakkah kalian melihat ya keadaan kalian saat ini, ala tarawna ma qad balaghakum, ya tidakkah kalian mengetahui apa yang sudah menimpa kalian saat ini. Itu ketika matahari dekatkan tuh baru tahu dia rasanya begitu beratnya, begitu panasnya ya matahari tersebut. Maka dikatakan ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, ya tidakkah ya kalian melihat ada orang yang mampu memberikan syafaat kepada kalian di sisi Rabb kalian. Dia yang cari ini. Ya karena apa? Enggak mungkin. Ya siapa yang bisa berdoa pada waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada, Pak. Ya, pada takut semuanya. Makanya dia memohon, siapa ini yang bisa menolong kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dimulai ini persidangan ini. Jangan kita seperti ini saya terus keadaannya. Ya, kemudian fayaqulu uktu fayaqulu ba'duhum, yang sebagian mereka itu mengatakan kepada sebagian yang lainnya, uktu Adam. Ya datangilah Nabi Adam, fayatuna Adam, maka sebagian mereka itu pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam, fayaquluna ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, sungguhnya engkau ini nenek moyang kami. Ya nenek moyangnya manusia, khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan engkau itu dengan tangannya, wa nafaha fika min ruhi, dan dia telah meniupkan ruhnya yakni kepada dirimu, wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah memerintahkan malaikat sujud ya kepadamu. Betapa mulianya engkau wahai Adam, isfa' lana ila rabbik, ya berikanlah kami syafaat di sisi Rabbmu. Yani ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami ini? Yani ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat bagaimana musibah yang telah menimpa kami? Fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban, maka Adam pun berkata, sesungguhnya yakni Rabbku, ya Tuhanku ini telah murka pada hari ini, ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu, dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka sebelumnya dan setelahnya, walan yaghdab ba'dahu mithlahu. Jadi murka yang luar biasa, wa innahu, jadi Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah murka, yaitu sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu qad nahani anis sajarati fa asaituhu. Ya diingat, bayangkan Pak, ini dosa yang sudah diampuni loh Pak. Ya fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya sungguhnya Allah, bayangkan Allah itu telah memberikan ilham kepada Nabi Adam untuk mengucapkan istighfar. Diajarkan Pak bagaimana cara beristighfar, kemudian diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dari dosanya. Dan nanti di hari kiamat ini yang diingat oleh Nabi Adam. Ya dosanya padahal sudah diampuni Pak. Ya padahal sudah diampuni. Apa dosanya? Ini qad nahani anis sajarati fa asaituhu. Ya dulu Allah itu pernah melarangku ya untuk mendekati pohon tersebut, tapi aku bermaksiat, melanggar larangan tersebut. Padahal ini sudah diampuni. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran, Pak? Ya, kebaikan yang sudah kita lakukan itu lupakan. Ya, betapa banyak kebaikan Nabi Adam alaihissalam. Ya, lupakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi yang kita ingat apa? Dosa yang kita lakukan, kesalahan yang sudah kita lakukan, meskipun sudah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Adam enggak ingat sama sekali kebaikannya. Yang dia ingat apa? Yang dia ingat dosanya. Dan dosa ini sudah diampuni. Kita belum diampuni, Pak. Dosa kita enggak ada yang jamin. Siapa yang ngampuni dosa kita? Enggak ada yang jamin. Nabi Adam sudah ada yang jamin. Ya diampuni oleh Allah, fataba alaih. Maka Allah pun yang mengampuni. Yani Nabi Adam ada yang jamin, ada rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi masih diingat. Yani oleh Nabi Adam. Nah, itu kesalahan. Begitulah seharusnya kita semua kebaikan yang sudah kita lakukan itu kita lupakan, ingat ya kesalahan-kesalahan kita sehingga kita tidak
terjatuh lagi ke dalam kesalahan tersebut. Nafsi, 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 katanya Nabi Adam. Ya, jiwaku, jiwaku, jiwaku saja membutuhkan syafaat, enggak bisa. Ya, ini aku bantu. Kemudian idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Ya, pergi. Ya, kepada selainku, coba pergi ke Nuh alaihi assalam. Fayatuna Nuhan fayaqulun, maka mereka pun mendatangi Nuh, kemudian mereka berkata sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam, ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Sesungguhnya engkau wahai Nuh, rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Wa qasammakallahu abdan syakura, dan Allah memberikan engkau nama dengan abdan syakura, memberikan julukan engkau dengan hamba yang senantiasa yang bersyukur. Fa'lana ila rabbik, ya berikanlah kami syafaat di sisi Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi fayaqul, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami seperti ini? Fayaqulu inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdab mithlahu qablahu. Sama, ya sungguhnya Tuhanku telah murka, ya pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka sebelumnya dan tidak mungkin akan murka setelahnya dengan kemurkaan tersebut. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi, ya sungguhnya aku sudah punya doa, ya, dan aku itu doakan kaumku di dunia nanti, di dunia kemarin, di dunia sudah aku doakan, aku tidak lagi memiliki doa, ya sudah aku berikan, ya untuk kaumku, nafsi, 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 ya jiwaku, jiwaku, jiwaku itu membutuhkan syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah pada selainku. Idhabu ila Ibrahim, pergi kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahima, ya maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqulu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ardi, engkau ini nabinya Allah, engkau ini kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa kedudukannya Nabi Ibrahim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan kekasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa' lana ila rabbik, ya berikanlah kami syafaat di sisi Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami seperti ini? Fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawm. Sama, ya sungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka sebelumnya dan tidak mungkin akan murka setelahnya seperti ini. Wa inni qad kuntu kadzabtu salath kadzibat. Perhatikan, Nabi Ibrahim sama juga. Ya, yang diingat Nabi Ibrahim itu apa? Ya, aku sungguhnya dulu di dunia ini pernah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kedustaan. Ini kalau kita perhatikan, Pak, ya sebenarnya apa kita bilang? Ya sebenarnya kita bilang tidak dusta sebenarnya Nabi Ibrahim. Seperti misalnya pertama kedustaannya ketika dia diajak, Pak, ya untuk merayakan perayaan kaum musyrik, ya pada kaumnya itu waktu itu ingin merayakan sesuatu, ya ada kesyirikan itu di situ, maka dikatakan Nabi Ibrahim inni sakim, katanya beralasan kepada kaumnya itu inni sakim. Ya, dalam surah As-Saffat itu dikatakan qala inni sakim, sungguhnya aku ini sedang sakit, karena nggak mau dia pergi padahal nggak sakit. Ya kan, cuman maksudnya dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, maksudnya sakim di sini dia sakit hati. Ya, Ibrahim ini kepada kaumnya. Makanya dikatakan ini sakim, itu dianggap oleh Nabi Ibrahim itu kedustaan. Bayangkan, Pak. Itu dianggap kedustaan. Ya, kedustaan yang kedua itu ketika dia ditanya, ketika dia memecahkan patung-patung berhala-berhala, yakni kaumnya kan dia ditanya, siapa yang memecahkan ini patung-patung ini? Ya, Nabi Ibrahim dengan entengnya mengatakan apa? Loh, kok nanya sama saya? Kalian ini kok nanya sama saya? Is'alu kabirukum hadza, ya tanya. Ya patung yang besar ini. Ya tanya patung yang besar ini yang dia tidak hancur. Ya dia yang melakukan itu dianggap Nabi Ibrahim alaihissalam itu kedustaan, padahal perkataannya seperti itu ini menghinakan. Ya, kan ingin mengejek orang-orang kafir. Kalian ini bertanya kepada saya, kalian punya Tuhan, tanya dia. Ya, dia yang melakukan yang maksudnya mungkin enggak dia melakukannya? Kan enggak mungkin. Kalian sendiri tahu. Ya, Tuhan yang kalian sembah itu enggak bisa apa-apa kok tanya sama saya. Itu kebohongan dianggap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, Pak.
Itu yang diingat Nabi Ibrahim. Ya betul-betul wara, ya para nabi ini betul-betul hati-hati ya terhadap ya ini kesalahan dan dosa. Ya kesalahan kedustaan yang ketiga ini dikatakan oleh para ulama ketika beliau mengatakan kepada istrinya, yakni Sarah, ketika mendatangi suatu negeri yang terdapat raja yang sangat zalim. Ya apabila melihat wanita yang sangat cantik, karena Sarah ini terkenal dengan kecantikannya, ya akan merampas ya setiap perempuan cantik yang memiliki pasangan. Makanya dikatakan oleh Ibrahim, ketika engkau nanti ya ditanya dengan raja tersebut, katakanlah engkau adalah saudaraku. Ya bukan istriku. Ya maksudnya saudaraku seiman. Ya kan dalam hadis itu dijelaskan. Ya ini saudaraku seiman karena apa? Karena saya tahu di negeri ini tidak ada yang muslim melainkan kita berdua. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, itu dianggap kedustaan, dan ini Pak yang diingat ya oleh Nabi Ibrahim yakni alaihi salam. Kemudian dia katakan nafsi. Jiwaku itu butuh yakni syafaat. Idhabu ila ghairi idhabu ila Musa. Pergilah kepada selainku, pergi ke Musa, fayatuna Musa, maka mereka pun mendatangi Nabi Musa kemudian berkata, yakni ya Musa anta Rasulullah, ya Musa, bahwa engkau adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala, faddalakallahu bi risalatih, Allah telah memuliakan engkau ya dengan risalahnya kepadamu, wa bi kalamihi 'alan nas, ya di mana Allah juga telah mengajak ya engkau berbicara ya di antara manusia banyak, isfa'lana ila rabbik, berikanlah kami yakni syafaat di sisi Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidak engkau melihat keadaanku, fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yauma ghadaban, sama dikatakan oleh Nabi Musa, sungguhnya Tuhanku telah murka ya pada hari dengan kemurkaan yang tidak pernah ya dia murka sebelumnya dan setelahnya. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha, aku dulu di dunia telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ya ini juga dia sudah telah diampuni. Ya, dosanya Nabi Musa ini nafsi. Ya, jiwaku, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selainku, idhabu ila Isa ibni Maryam. Pergilah kepada Nabi Isa, fayatuna Isa. Maka mereka pun mendatangi Isa, fayaquluna ya Isa anta Rasulullah. Wahai Isa, engkau termasuk rasulnya Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan engkau ini termasuk kalimatnya Allah yang dia tiupkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan, yakni darinya, wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya, dan engkau juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk mengajak manusia berbicara ketika masih bayi. Ya, kemudian isfa'lana ila rabbik, ya berikanlah syafaat kepada kami di sisi Rabb kalian. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Menunjukkan betapa susahnya ya mereka sehingga mencari-cari. Fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba, sama ya sungguhnya Tuhanku telah murka ya pada hari ini, walam yadhkur dzanban. Nah, Rasulullah menyebutkan, Isa tidak menyebutkan dosanya. Isa tidak menyebutkan dosanya, nafsi, yakni nafsi. Ya, jiwaku itu butuh yakni syafaat. Fayaquluna idhabu ila ghairi idhabu ila Muhammad. Baru disuruh datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayatuna Muhammadan fayaqulu ya Muhammad, yakni anta Rasulullah wa khatamul anbiya, ya engkau sungguhnya engkau rasulnya Allah dan nabi dan rasul yang terakhir. Qad ghafarallahu laka ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, sungguhnya Allah telah mengampuni engkau yang telah lalu dan masa yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, ya berikanlah syafaat kepada kami. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa, ya kemudian Rasulullah pun itu pergi, fantalik faati tahtal arsy, kemudian aku pun pergi. Nah, di sini letak keistimewaannya nabi kita. Ya kemudian aku pergi, ya kemudian faati tahtal arsy, kemudian aku mendatangi ya di bawahnya arsy, fa aqa'u sajidan li rabbi azza wa jalla, kemudian aku pun bersujud. Ya, bersujud, bayangkan Nabi ini minta kepada Allah saja bersujud dulu.
Ya, enggak tahu kita betapa lamanya beliau bersujud. Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni istana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Ya, kemudian ketika aku sujud, tiba-tiba aku diilhamkan ya puja-pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberitahukan kepada seorang pun ya di dunia. Jadi ketika bersujud nanti ada doa khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun membaca puja-pujian tersebut yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqalu ya Muhammad. Baru dikatakan wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Yani sal tu'ta wasfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat. Yani kepalamu ya mintalah pasti akan diberi. Mintalah syafaat, pasti engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Nah, ini Pak kedudukannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau minta apa? Agar Allah Subhanahu wa taala segera datang untuk memulai persidangan. Ya, bayangkan betapa luar biasanya. Ya, betapa agungnya, istimewanya Rasulullah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya beliau yang bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun memintanya Pak dengan sujud Pak. Ya, dan dengan doa khusus yang diilhamkan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi kedudukan seperti itu? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, kalau asa itu sebenarnya kan artinya mudah-mudahan, semoga. Nah, kalau Allah yang mengatakan asa itu pasti akan terjadi. Nah, itu kaidahnya. Ya, kalau kita mengatakan asaka bi khairin, ya semoga engkau itu dalam keadaan sehat, kita nggak bisa pastikan. Tapi kalau Allah yang mengatakan asa, itu sudah pasti, Pak. Ya, makanya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan, yakni Tuhanmu itu akan membangkitkan engkau di tempat yang terpuji ini, tempat terpuji ini. Ya, bayangkan semua nabi nggak berani. Ya, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maqam yakni mahmud. Ya, tempat yang terpuji itu hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini sebagaimana yang saya sudah katakan ya untuk seluruh manusia. Seluruh manusia itu dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi yang beruntung Pak mendapatkan syafaat ini itu adalah orang-orang beriman. Ya, karena apa? Karena orang-orang beriman ini merasa sulit, merasa susah dia apa? Ketika didekatkan matahari tersebut begitu panasnya meskipun air keringatnya itu tidak sampai ke kepalanya. Ya, tapi mereka mendapatkan kesulitan. Akan tapi ketika datang Allah Subhanahu wa taala memulai persidangan agar apa? Agar mereka segera dibebaskan dari tempat tersebut, dari padang mahsyar. Itu bisa menuju surga, bisa menuju api neraka. Tapi kalau orang-orang kafir, seandainya dia tahu ya bahwasanya bagaimana dahsyatnya, betapa ngerinya api neraka, maka pasti akan dia yakni berharap untuk tetap berada di padang mahsyar. Ya, cuman dia nggak tahu kan kesudahan bagaimana dahsyatnya api neraka itu dia tidak tahu. Makanya dia senang saja ketika mulai persidangan. Ya, bisa terbebas dari padang mahsyar, tapi ketika dia terbebas dia mendapatkan azab yang lebih mengerikan ya. Tidak sama sekali menjadikan mereka itu tentram. Adapun orang-orang beriman, nah disinilah ya mendapat ketentraman ketika ya Allah Subhanahu wa taala memulai persidangannya. Itu syafaat yang pertama dikhususkan hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat untuk masuk surga. Ya, syafaat untuk masuk surga. Jadi ketika sudah dimulai ya persidangan Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan ya ini orang-orang mana yang masuk surga dan mana masuk neraka, maka disebutkan ya oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Ya, nanti akulah yang akan mendatangi pintu surga. Jadi sudah ada nih Pak, di depan pintu surga itu sudah ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, tapi tidak dibuka pintunya. Maka Rasulullah yang mendatangi pintu tersebut, yani fa astaftihu, maka aku mohon
ya agar pintu tersebut dibuka. Fayaqulul khazin, maka penjaga ya pintu tersebut berkata, yani man anta, siapa anda? Man anta, siapa anda? Fa aqulu Muhammad, maka aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu, oh aku ini diperintahkan karena sebab engkau. Ya, kemudian dikatakan la aftah li ahadin qablak, sungguh pintu ini tidak pernah aku bukakan yakni sebelumnya. Tidak pernah aku buka sebelumnya. Karena apa? Karena aku diperintahkan bahwasanya pintu ini hanya bisa yakni dibuka oleh yang namanya Muhammad. Engkau minta dibukakan, aku dibukakan. Nah, itulah ya syafaat Nabi Muhammad SAW kepada penduduk surga. Dia yang membuka yakni pintu surga. Ya, makanya di dalam hadis yang lainnya itu disebutkan, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an. Aku manusia yang pertama kali nanti memberi syafaat di surga, dan aku nabi yang paling banyak pengikutnya. Jadi Rasulullah ini merupakan manusia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk membuka ini pintu surga. Yang ketiga, ya syafaat yang ketiga khusus bagi Nabi Muhammad SAW adalah syafaat umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi Rasulullah ini bisa memberikan syafaat yakni kepada umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yadkhulul jannata min ummati zumratun hum sab'una alfan. Ya nanti ya masuk ke dalam surga dari umatku itu sekumpulan besar, yakni manusia yang jumlahnya 70.000. Tudi'u wujuhuhum idha'atal qamar lailatal badr, yang mana wajahnya itu begitu bercahaya sebagaimana cahaya bulan di malam bulan purnama. Dikatakan kemudian waqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, faqama Ukasyah bin Mihsan al-Asadi yarfa'u namiratan alaihi. Maka pada waktu itu Ukasyah bin Mihsan itu tiba-tiba berdiri dia dengan mengangkat kainnya. Ya, dengan mengangkat kainnya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah agar aku menjadi, ya, ini termasuk dari 70.000 golongan tersebut. Qala Allahumma ja'alhu minhum. Ah, ini doa ini, Pak. Ini bentuk syafaat ya kepada Rasulullah kepada Ukasyah. Ya Allahumma ja'al yani minhum, ya Allah jadikanlah Ukasyah yang dari golongan orang-orang tersebut. Ya, dapat dia Ukasyah, udah dapat, termasuk dari 70.000 golongan. Faqama rajulun minal ansar, ada laki-laki dari Ansar yang ikut berdiri. Faqala ya Rasulullah ud'ullah, wahai Rasulullah doakanlah aku ya Allah, ya Rasulullah agar aku menjadi golongan di antara mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyah, ya oh engkau telah didahului oleh Ukasyah, enggak didoakan oleh Nabi SAW. Yang diberi syafaat siapa? Ini Ukasyah. 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dalam sabda yang lainnya disebutkan siapa mereka? yakni alladzina la yastarqun. Alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meminta, yakni untuk diruqyah, ya padahal meminta ruqyah itu tidak berdosa. Ya, boleh-boleh saja meminta ruqyah, ya tapi karena tawakalnya yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meminta ruqyah, dia meruqyah dirinya sendiri. Kemudian wala yatatayyarun, dan orang yang tidak mengundi nasib, ya tidak meramal nasib, ya seperti misalnya mau keluar, ya tatayyur, ya melihat ada apa gitu ya, ada burung atau ada kucing hitam keluar, waduh nggak usah nih, bahaya nih kita keluar kalau ini tanda-tanda bahaya. Inilah tatayyur, ini nggak akan dapat seperti tidak termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Wala yaktawun, yang ketiga tuh dia tidak melakukan al-kay, ya tidak melakukan pengobatan dengan al-kay, ya dengan besi panas. Ya wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang akan mendapatkan ya masuk dalam 70.000 golongan ini adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa yakni hisab dan azab. Ya, kemudian itu syafaat yang ketiga. Kemudian syafaat
yang keempat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau untuk paman beliau, Pak. Yang bernama Abu Thalib. Kenapa demikian? Ya karena sejatinya paman beliau ini telah meninggal itu dalam keadaan kafir. Ya karena diajak ya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ada ya keluarga-keluarga yang lainnya untuk menghalang-halangi paman ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka beliau pun itu mati dalam keadaan kafir. Akan tapi Nabi SAW mendoakan, ya mendoakan pamannya ini ya sebagaimana disebutkan ya dalam sebuah riwayat ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma agnaita an ammika, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada pamanmu wahai Rasulullah, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka, sungguhnya dahulu pamanmu ini benar-benar yahutuka, mengepungmu, maksudnya itu menjaga beliau, memelihara beliau, wa yaghdabu laka, dan dia itu akan marah apabila engkau itu akan disakiti. Qala huwa fi dahdah min nar. Bayangkan Rasulullah mengatakan apa, Pak? Huwa fi dahdah minan nar. Ya, pamanku ini berada di bukan dasar, ya di atas api neraka. Bukan di dasarnya. Huwa fi dahdah. Ya di paling atas, api neraka. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, ya maka pamanku ini akan berada di dasar api neraka. Tapi enggak. Ya, tapi karena doanya beliau, maka pamannya ini mendapat keringanan, azab dari Allah Subhanahu wa taala, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Ya semoga pamanku itu mendapatkan manfaat dari syafaatku pada hari kiamat, fayuj'al fi dahdah minan nar. Maka dia pun itu ditempatkan bukan di dasar tapi di atasnya api neraka, ya bulugu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu, yang mana api neraka itu hanya sampai mata kakinya saja. Ya karena dia di atas api neraka itu sampai ke mata kakinya, kemudian pun setelah sampai api itu di mata kakinya itu mendidih otaknya. Ya, begitu dahsyatnya itu api neraka. Bagaimana orang-orang yang berada di dasarnya, Pak? Di dasar api neraka, bayangkan kena kakinya saja. Ya tidak semuanya, tidak sampai betis ini nih, sampai mata kaki saja sudah mendidih. Ya ini otaknya, begitu seterusnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana hadis yang lainnya juga, inna ahwana ahli nari adzaban Abu Thalib. Sesungguhnya manusia yang paling ringan azabnya di hari kiamat adalah pamanku Abu Thalib, huwa muntailun na'laini min nar. Ya dia akan nanti dikenakan sandal dari api neraka, ya glimin hadimaghuhu, yang akan mendidih otaknya dengan sandal tersebut. Yaitu syafaat yang dikhususkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang umum ini bisa diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada yang lainnya, dan banyak, Pak. Ya nanti malaikat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat para syuhada. Ya kalau ingat bahasan kita bagaimana keutamaan para syuhada itu, dia nanti akan diberikan syafaat, diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Yang akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya nanti ada orang tua yang memberikan syafaat kepada anaknya, ada anaknya yang memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang penting sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat misalnya hadis-hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmatnya kepada siapa yang dia inginkan dari orang-orang yang beriman, amarallahul malaikah. Perhatikan, Allah memerintahkan para malaikat. Di sini malaikat dapat memberikan syafaat an yukhriju man kana ya'budullah. Diperintahkan malaikat untuk mengeluarkan semua orang-orang yang pernah menyembah Allah.
Subhanahu wa ta'ala fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Perhatikan Pak, ada orang ya di sini kan dikatakan terlebih dahulu fayukhrijunahum, maka malaikat itu mengeluarkan mereka dan malaikat ini tahu mereka yang akan dikeluarkan ini dengan bekas sujudnya. Ya dengan bekas sujudnya, haramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud. Yani Allah itu telah mengharamkan api neraka untuk mengenai bekas sujud seseorang. Jadi malaikat ini tahu. Oh, ini yang akan kita keluarkan semuanya, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat itu juga bisa masuk api neraka. Ini ya'budullah ini, Pak. Sholat dia. Nah, bisa masuk api neraka nanti. Jadi jangan kira kita sudah sholat ya enggak mungkin bisa masuk api neraka, enggak. Bisa masuk api neraka. Cuman nanti malaikat tahu tuh ada bekas sujudnya, itu tidak terkena api neraka. Nah, ini yang dikeluarkan ini oleh para malaikat. Fa kullu ibni adam ta'kuluhun nar. Ya nanti kalau orang itu masuk ke dalam api neraka, itu pasti dia akan dihabiskan dengan api neraka illa athara sujud. Ya kecuali bekas sujudnya fayakhrujuna minan nar, maka mereka pun dikeluarkan ya dari api neraka. Yaitu yang pertama, ya pasti, ya dengan bekas sujudnya itu akan dikeluarkan oleh malaikat dari api neraka. Jadi itu kita perlu berhati-hati di sini. Ya perlu terus kita perbaiki sholat kita. Kalau sudah kita rajin melakukan ibadah, jangan lupa muamalah kita. Ya kepada manusia yang lainnya. Ya ini kita sholat, tapi muamalah kita kepada yang lainnya itu kita lupakan. Kurang kita berakhlak. Ini juga berbahaya. Nah, syafaat seperti ini, yang syafaat yang tadi itu bisa terbagi lagi menjadi tiga bagian. Ya kenapa? Ada syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka, namun tidak jadi dia masuk neraka. Syafaat umum ini, ya nanti ada orang-orang yang seharusnya dia masuk neraka, akan tapi mendapatkan syafaat baik dari Nabi atau selainnya, itu maka dia pun tidak menjadi masuk api neraka ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan." Tidaklah salah seorang yakni muslim dia meninggal dunia ya kemudian dia disolatkan oleh 40 manusia, 40 orang la yusyrikuna billahi syai'an, yang mana 40 orang ini tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fihi. Nah ini Pak, jadi ini nanti ada orang yang seharusnya kalau dihitung ya amal kebaikannya sama amal keburukannya ini lebih berat amal keburukannya, akan tapi karena ketika dia meninggal dunia itu disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nanti dia syafaat di hari kiamat. Ya enggak jadi dia Pak masuk api neraka karena solatnya 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ada yang meninggal, ya orang tua kita, adik kita, saudara kita, anak kita, ya kita berusaha ya untuk mendatangkan 40 orang minimal, tapi tidak pernah melakukan kesirikan. Ya jadi bukan berarti banyak orang yang menyolatkan itu aman, enggak. Ya tapi perlu lihat siapa yang menyolatkannya. Ada orang yang melakukan kesirikan sholat juga, dia sholat jenazah nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bermanfaat adalah 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini nanti akan diberikan syafaat oleh Allah langsung, yang memberikan syafaat itu di hari kiamat, dan dia tidak jadi masuk api neraka. Kemudian yang kedua itu adalah syafaat yakni untuk penghuni neraka agar keluar dari api neraka. Nah, ini sudah masuk api neraka, nanti dia dikeluarkan. Ya sebagaimana tadi yang pertama hadisnya syafaat malaikat. Ya nanti ada juga yakni orang-orang penghuni api neraka itu keluar dari api neraka, kan tapi ini bukan syafaat malaikat, tapi syafaat orang-orang beriman. Ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Ya nanti kalau orang-orang beriman itu sudah keluar, atau maksudnya sudah selamat dari api neraka, dia diputuskan untuk masuk dalam surga, fa walladzi nafsi biyadi. Maka Rasulullah
itu bersumpah ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi asaddi munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim yani alladzina finnar. Ya tidaklah ya orang-orang beriman itu ketika sudah masuk ke dalam surga itu begitu sangat gigih ya dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yakni untuk meminta hak-hak yakni orang-orang beriman kepada Allah pada hari kiamat ya untuk saudara-saudara mereka yang berada dalam api neraka. Jadi nanti orang-orang beriman itu kalau sudah ditetapkan ya masuk ke dalam surga, maka dia sangat gigih untuk memohon yakni kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman itu membantu saudara-saudaranya yang masuk ke dalam api neraka. Yaquluna rabbana, ya mereka berkata, wahai Tuhan kami, kanu yasumuna ma'ana, ya mereka itu dahulu berpuasa bersama kami, wa yusalluna wa yahujjun, ya mereka salat bersama kami, mereka pergi haji yang bersama kami, mereka pergi umroh bersama kami, itu saudara. Nah itulah orang-orang beriman, Pak. Dia ingat, Pak. Ya teman-temannya itu dia ingat dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakhrujuna khalqan katsiran. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Maka mereka pun diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu lahum akhriju man araftum. Maka Allah pun mengatakan, keluarkan siapa yang engkau kenal. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Ya ketika mereka diizinkan maka diharamkan temannya ini itu mukanya itu terkena api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Maka mereka pun mampu mengeluarkan banyak manusia itu dari api neraka. Qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi. Padahal api neraka itu sudah sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lutut, ke pahanya. Summa yaqulun, kemudian mereka pun berkata, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Ya sampai orang-orang beriman ini akan mengatakan, wahai Tuhan kami, tidak ada lagi yang tersisa. Ya dari yang engkau perintahkan kepada kami enggak ada lagi. Ya orang itu di api neraka yang engkau perintahkan kepada kami, fayaqulu. Kemudian Allah pun berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min khairin fa akhrijuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembali, lihatlah lagi. Kalau engkau mendapati ada seseorang yang dalam hatinya ada kebaikan sebesar dinar, fa akhrijuhu, maka keluarkan. Ini orang tersebut. Ini menunjukkan, Pak, banyak sekali, Pak, ya yang ada di api neraka. Ini sudah banyak tadi khalqan katsiran yang dikeluarkan oleh orang beriman. Disuruh balik lagi. Lihat, cari orang yang ada kebaikannya meskipun besar koin dinar, ya dikeluarkan fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsiran. Maka dikeluarkan oleh mereka itu banyak khalqan katsiran, manusia yang begitu banyaknya. Summa yaquluna rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Ya Allah, sudah kami tidak lagi meninggalkan seorang pun yang telah engkau perintahkan. Summa yaqul, kemudian Allah mengatakan lagi, irji'u, kembali lagi, lihat lagi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khair. Cari orang-orang yang ada kebaikan di hatinya meskipun setengah koin dinar. Katanya lagi, cari lagi yang lebih sedikit lagi kebaikannya, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah dia, fayukhrijuna khalqan katsira. Maka mereka pun mampu mengeluarkan banyak manusia. Ya, summa yaquluna rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahadan. Ya Tuhan kami tidak lagi meninggalkan seorang pun yang telah engkau perintahkan. Summa yaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Cari lagi orang yang dalam hatinya ada kebaikan meskipun sebesar biji sawi. Fa akhriju, lagi seperti itu sampai Allah berfirman itu akhriju, yakni adna ya yang lebih kecil daripada biji sawi itu dikeluarkan. Sampai Allah perintahkan demikian. Kemudian ini ada dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan
hadis ini, yaqulu in lam tusaddiquni bihadzal hadis, ya jikalau engkau tidak percaya kepada aku terkait apa yang hadis aku riwayatkan ini, faqra'u in syi'tum, maka bacalah. Yani jika engkau kehendaki firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Nah, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan banyak mengeluarkan ya manusia yang di hatinya tuh ada kebaikan. Ingat Pak, kebaikan di sini adalah orang-orang beriman saja ya. Bukan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir udah nggak usah ditanya. Orang-orang munafik nggak usah ditanya. Orang-orang musyrik nggak usah ditanya. Ini kita berbicara adalah orang-orang yang ada keimanannya. Ya makanya orang kalau sudah saya jelaskan ya di pengajian sebelumnya, orang itu kalau ada keimanannya Pak, sekecil apapun kebaikan itu nggak akan dizalimi oleh Allah. Innallaha la yadzlim. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi mithqala dzarratin. Ya. Kebaikan meskipun sebesar biji sawi, wa intaku hasanatan yudha'ifha. Meskipun ada satu kebaikan nanti, ya kenapa bisa dikeluarkan? Allah yang melipat gandakan pahalanya, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan ya kepada orang tersebut ajran 'azima, pahala yang begitu sangat besar. Ya karena apa Pak? Karena keimanannya penting. Ya makanya bersyukur kita. Makanya kita katakan jangan lupa kita bersyukur ini ketika kita bangun pagi, kita masih dalam keadaan muslim, apalagi kita mampu untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Yani binikmatihi tatimmus sholihat. Ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu kita mampu menyempurnakan amalan-amalan soleh. Karena apa Pak? Itu yang akan bermanfaat untuk kita kelak. Fa yaqulullah azza wa jalla syafa'atil malaikah. Ya, malaikat telah memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun. Ya, para nabi telah memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun. Ya, orang-orang beriman telah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak ada yang tersisa lagi kecuali yang maha pengasih, yang maha penyayang di antara penyayang-penyayang yang ada. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ya satu genggam ya dari api neraka manusia-manusia, fayukhriju minha qauman. Maka Allah mengeluarkan ya beberapa kaum malam ya'malu khairan qat. Bayangkan Pak, tidak pernah mengamalkan kebaikan meskipun hanya satu kebaikan. Enggak pernah mengamalkan kebaikan tapi dia beriman. Ya, pernah mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak pernah melakukan kebaikan. Salat tidak, ya puasa tidak, apalagi zakat, apalagi haji, enggak pernah dia lakukan, enggak pernah melakukan kebaikan. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad adu humaman. Ya, dia itu sudah menjadi arang, Pak. Sudah hitam menjadi arang, fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah. Kemudian dilemparkan ya ke dalam air yang mana air itu bersumber dari air surga, yuqalu lahu nahrul hayat, yang dikatakan sungai kehidupan, fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu min hamilis sail. Maka ketika dia dilemparkan ke sungai tersebut, maka tumbuhlah sebagaimana biji yang darinya itu tumbuh tanaman. Ya, berubah lagi jadi manusia, kemudian masukkan ke dalam surga. Enggak pernah melakukan amalan sedikit pun. Itu syafaatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang enggak pernah melakukan amalan tapi dalam hatinya ada keimanan. Ya, ini dinamakan jahannamiyun ya, katanya diistilahkan para ulama itu ada namanya jahannamiyun. Ya, orang-orang yang sudah masuk jahanam ya dikeluarkan. Dan dia tidak pernah melakukan kebaikan, itu dikeluarkan, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya syafaat untuk penghuni surga agar naik derajatnya. Syafaat untuk penghuni surga agar naik derajatnya itu nanti ada ya. Di antaranya Nabi juga akan memberikan syafaat tersebut ya. Seharusnya dia berada di derajat yang di bawah, akan tapi karena syafaat tersebut dia naik ya derajatnya di surga. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu darajat ya, bertingkat-tingkat ya, ya. Jadi jangan pernah ya, jangan, misalnya kita baca tadi ya hadis yang sebelumnya itu kan kita sudah baca nih
Ya ada orang-orang yang akan dikeluarkan dari api neraka, jangan kita merasa tenang. Kalau gitu nggak apa-apa lah kita masuk neraka ya. Nanti insya Allah ada teman-teman kita, jangan berpikir seperti itu ya, salah. Ya berpikiran seperti itu ya, jangan pernah terbayang ingin masuk api neraka, karena kita tidak tahu kan Pak. Disebutkan nggak dalam hadis berapa lama orang itu berada di api neraka? Kan nggak diberitahu. Ya, siap. Ya kita menerima siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan enggak. Ya ini hanya ingin memberikan apa? Memberikan kita gambaran betapa pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah tidak akan menzolimi kebaikan yang sudah kita lakukan selama ada keimanan dalam hati kita. Ini mengajarkan kita untuk apa Pak? Agar kita bersemangat melakukan suatu amalan. Ya makanya Rasulullah itu mengabarkan hal-hal seperti ini. Bukan kita merasa aman ya dari azabnya Allah. Wah kalau gitu nggak apa-apa lah gitu ya. Ya kita lakukanlah sedikit ya, bukan seperti itu. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika kita asik melakukan dosa, ya karena merasa tentram, merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar hadis-hadis seperti ini, nanti kita terjerumus ya ke dalam dosa tersebut dan tidak bisa keluar ya dari dosa tersebut. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya, itu dikhawatirkan, maka jangan kita pernah merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti ada syafaat yang akan diberikan kepada orang yang dengan syafaat tersebut dia akan naik ya tingkat ya di surga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa ya kepada Ubaid yani bin Amir radhiyallahu taala anhu, Allahumma ighfir li Ubaidin abi Amirin. Ya Allah, ampunilah dosa Ubaid bin Abi Amir hatta ra'aitu bayata ibtaihi. Bayangkan Rasulullah itu mendoakan itu sampai aku melihat, katanya yang merawikan hadis itu, sampai aku melihat putih ketiaknya. Diangkat ya tangan beliau untuk mendoakan. Tsumma qala Allahumma ja'alhu yaumal qiyamah fawqa katsirin min khalqik. Ya Allah, jadikanlah Ubaid ini di hari kiamat itu di atas kebanyakan manusia. Di atas kebanyakan manusia, au minan nas, atau di atas manusia. Jadi di sini Rasulullah memberikan syafaat itu kepada Ubaid bin Amir agar menduduki tempat yang tinggi di surga kelak, sebagaimana doa beliau juga kepada Abu Salamah. Ya doa beliau kepada Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah dan angkatlah derajatnya nanti, yaitu di surga, dan jadikanlah dia termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, itu diantara yakni syafaat yang akan bisa diberikan ya kepada orang-orang beriman. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin ya sampai sini ya kajian kita terkait syafaat. Yani insyaallah kita akan kembali melanjutkan nanti ya terkait bahasan kita selanjutnya, yaitu al-hisab yani wal jaza. Ya al-hisab wal jaza kan sudah kita nih syafaat kan di padang mahsyar. Ya di padang mahsyar itu nanti syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa Pak? Agar Allah Subhanahu Wa Taala segera datang untuk memulai penghisapan dan hisab dan al-jaza ini nanti insyaallah kita akan bahas ya pada kajian kita selanjutnya. Wallahu taala a'lam yani bis-shawab. Yani naktafi yani bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.